Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Dajjal ialah sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Bahkan saking tingginya, ada yang mengatakan bahwa makhluk ini sampai menjulang ke atas langit. Bermata satu, dan dalam keningnya tertuliskan huruf kafir dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kalian perbincangkan? Maka kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu beliau berkata, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda. Lalu beliau menyebutkan, Dukan, Dajjal, Da'bah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa al-Masih, Yazud dan Mazud, dan 3 khusuf, yaitu dibenamkan ke dalam bumi, di timur dan di barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, mengusir atau menggiring mereka ke tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa datangnya Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat akan datang. Namun bagaimana sebenarnya sejarah kelahiran Dajjal? Yang pertama adalah silsilah keluarga Dajjal. Ibu dan ayah Dajjal, mereka adalah penyembah berhala. Postur tubuh yang dimiliki oleh ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya juga mempunyai badan yang gemuk. Kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah salah satu keturunan dari Yahuzah yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Berhala yang mereka sembah berbentuk patung sapi betina. Diceritakan pada suatu malam, kedua suami istri ini mereka seolah-olah mendengar suara yang berasal dari patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung tersebut berbicara kepada mereka, bahkan sang patung telah meridhoi mereka dan berkehendak untuk memberikan mereka seorang anak. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Ini hanya tipu daya setan. Sesungguhnya jin dan setan dapat melihat hal gaib, tapi tidak dengan manusia. Jin dan setan dapat melihat apapun yang ada di dalam jasad manusia, seakan-akan kedua mata mereka adalah sinar X, sehingga dapat melihat kandungan sejak awal. Tetapi jin dan setan tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga tidak mempunyai pengetahuan apakah janin itu laki-laki ataupun perempuan. Namun jin dan setan sudah dari lama mereka mengetahui keinginan sepasang suami istri itu yang menginginkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, mereka membuat tipu daya kepada kedua manusia penyembah berhala itu.
seakan-akan mereka yang telah memberikan karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah yang diperbuat setan. Nauzubillah min dalik. Yang kedua, lahirnya Dajjal membawa kesengsaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia. Bahwa dalam sebuah manuskrip tertulis, karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak, dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi, maka ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu, sehingga menyebabkan kematiannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membuktikan bahwa Dajjal telah membawa kesengsaraan bagi ibunya sendiri. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan tersebut, sang ayah pun juga merasakan hal demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal untuk ayahnya ialah setelah kira-kira Dajjal usia 4 tahun. Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Tetapi pada suatu malam, anak itu bergerak dan merangkak seperti balita. Ia berjalan menuju ke arah patung-patung berhala, lalu kemudian tidur di sisi patung itu. Lalu sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati putranya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Lalu ia mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu pun dengan cepat menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian seorang hakim kota mendengar hal tersebut dan dia berkeinginan untuk memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutuslah mata-mata untuk membuat siasat. Lalu ditangkaplah ayahnya Dajjal dan dihadapkan kepada hakim kota tersebut. Lalu dia dipaksa untuk mengakui bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Ayahnya Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayah Dajjal menyangkal semua tuduhan tersebut, lalu ia dipenjara dan disiksa. Sementara itu, Dajjal diambil oleh hakim kota dan dirawatnya dalam istana. Di dalam penjara, rupanya ayah Dajjal tidak kuat lagi menahan siksaan yang bertubi-tubi. Maka ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengakui, lalu ayah Dajjal itu diusir, maka tinggallah ia sebatang kara karena anaknya telah disita oleh tuan hakim kota. Dalam keterasingannya itu, maka meninggallah ayah Dajjal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, penduduk kota dilanda bencana dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memusnahkan negeri itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal dengan nama Jazirah Atusban Ar-Rahib wa Ad-Dabah Al-Halba, yaitu sebuah pulau yang di dalamnya terdapat ular mengerikan dan hewan yang berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang telah menemani Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah. Pulau itu berukuran kecil, bahkan hanya terlihat sebagai tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya, dan Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun, selalu tidur layaknya penghuni guha. Lalu setelah Dajjal dilahirkan, berapa lamakah dia akan hidup? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan hidup selama 40 hari saja.
Dengan demikian, hari pertamanya sama dengan setahun, hari keduanya sama dengan sebulan, hari ketiganya sama dengan seminggu, dan hari-hari biasa Dajjal akan sama seperti hari-hari biasa umat manusia di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dari pembahasan ini, kita telah mengetahui bagaimana asal muasal Dajjal berasal. Namun, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh begitu saja langsung percaya dengan berita-berita yang dianggap tidak sahih. Namun cerita ini kami angkat sebagai penambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di akhir zaman nanti Allah akan mengeluarkan makhluknya yang bernama Dajjal untuk membuat kerusakan di muka bumi ini sebelum terjadinya hari kiamat. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.